Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Liza. Nah, kali ini aku mau cerita sedikit seperti yang kalian lihat di judul. Judulnya Jakarta Keras. Nah, kenapa aku bikin judulnya ini? Karena akan ada beberapa poin yang mau aku sampaikan di video ini. Yang pertama itu tentang pergaulan. Kan banyak tuh orang-orang bilang kalau di Jakarta itu pergaulannya keras. Bukan, pergaulannya itu bebas dan gimana gitu. Pokoknya di sini yang aku bahas itu pergaulan. Nah, menurut aku pribadi pergaulan di sini itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Mau kita mengarah ke yang buruk, itu ada pergaulannya. Mau kita mengarah ke hal baik, itu banyak juga gitu. Nggak tergantung di suatu kota kalau menurut aku ya. Ini lebih ke diri kita sendiri sih menurut aku, nggak hanya di Jakarta aja, dimanapun kita berada juga pergaulan itu memang sangat berpengaruh gitu. Jadi tergantung kita memanage diri kita sendiri gitu loh. Dan intinya di sini pergaulan di Jakarta itu ya kalau menurut aku pribadi sih ya biasa-biasa aja, nggak ada yang kayak kalau misalkan kita ke Jakarta kita tiba-tiba jadi ini jadi itu gitu, jadi jelek, enggak kok. Nah, orang aku aja di Jakarta mulai 2017 sampai sekarang ini ya nggak ada aku bermasalah ini itu, baik-baik aja gitu kan. Alhamdulillah dapat teman-teman yang baiknya. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua, pekerjaan. Nah, menurut aku ya pekerjaan di sini itu aku membahas di sini lebih banyak positifnya gitu loh di Jakarta ini tentang pekerjaan. Contohnya diri aku sendiri ya. Aku itu pertama di sini kerja di Alfamart itu kalau nggak salah cuma 1 bulan karena emang nggak kuat gitu. Tapi aku mendapatkan banyak pengalaman yang bagus di sini, dan akhirnya sekarang ini aku kerja di PT Taman Impian Jaya Ancol. Setelah melewati banyak hal, aku mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu menurut aku. Dan di sini tuh gampang banget buat cari kerja, gampang banget. Kata orang-orang emang sih Jakarta itu tempatnya orang-orang yang mau cari kerja gitu gampang, dan emang gampang sih menurut aku kalau cari kerja di Jakarta gitu loh. Untuk tamat SMK juga, yang kuliahan juga, yang udah S1, D3 semuanya. Pokoknya di sini itu emang Jakarta itu nggak keras sih intinya kalau menurut aku. Gampang untuk mencari pekerjaan kalau di Jakarta. Nah, yang ketiga, aku udah catat beberapa poin. Nah, kalau pertemanan, oke, kita lanjut yang ketiga ya, pertemanan. Nah, kalau yang pertemanan menurut aku emang dari semua daerah itu ada di sini gitu loh. Jadi kayak yang biasanya kalau misalkan kayak di daerah aku itu emang jarang banget ya ketemu kayak orang Sunda gitu, ketemu orang mana lagi ya, Bugis dan lain-lain gitu. Jarang banget, pokoknya jarang lah ketemu orang-orang yang kayak gitu loh. Orang-orang luar daerah kalau di sini itu lebih, mungkin di sana itu banyak juga, ada juga mungkin kayak di daerahku banyak juga. Cuma di sini itu lebih kayak banyak gitu loh. Jadi itu senangnya aku. Jadi aku termasuk orang yang suka pergaulan, suka humble gitu, maksudnya suka berteman gitu loh maksudnya, dan nggak terlalu milih-milih teman. Jadi mau di daerah mana aja itu oke, boleh. Jadi aku senang banget kalau di sini banyak banget yang orang-orang luar daerah kalau di sini itu gitu loh. Nah, yang keempat itu bahasa. Nah, apalagi kalau bahasa, nah itu terkait juga dengan poin yang ketiga tadi. Nah, di setiap daerah di sini itu emang banyak banget bahasa menurut aku ya. Itulah kita Indonesia ya. Jadi kayak lebih senang. Dulunya aku tuh nggak ngerti sama sekali Jawa. Nah, jadi sekarang itu
aku lebih ngerti gitu loh. Jawa, Sunda, apalagi Batak semua. Kalau Batak mungkin di daerah aku Padang itu emang lumayan banyak juga, cuma di sini itu kayak lebih banyak aja gitu bahasanya. Dan pendidikan, nah di sini itu emang kalau di Jakarta pendidikan ya nomor satu menurut aku ya, bukan nomor satu juga sih. Maksudnya emang lebih banyak di sini kayak kayak UI gitu, atau Universitas Pancasila, dan pokoknya di sinilah menurut aku yang universitas yang bagus gitu. Ini dalam cangkupan Indonesia ya, kalau di luar mungkin lebih banyak lagi pastinya ya. Tapi yang mencakup Indonesia ya di Jakarta lah adanya banyaknya, kayak Eka Sakti, Trisakti, dan yang lain-lain gitu kan, yang bagus-bagus gitu. Ada Mercu Buana, ada semuanya lah pokoknya ada. Dan yang ke-6, poin yang ke-6 itu makanan. Nah dari makanan itu sangat excited banget sih aku kalau makanan ini, karena emang beda banget sama orang Padang gitu. Orang Padang kan khasnya itu pedes-pedes, kalau di sini tuh manis-manis. Awalnya aku juga kayak gimana ya, agak beda terasa di lidah gitu. Cuma setelah beberapa tahun ini udah mulai tapi beberapa bulan sih, aku kemarin itu beberapa bulan udah mulai cocok, karena lidah aku nggak terlalu milih-milih makanan. Emang maksudnya nggak terlalu aku orang Padang nih jadi makannya emang harus yang Padang banget gitu setiap hari. Enggak, kalau aku bukan kayak gitu. Kalau aku apa aja sih gitu makannya, selagi halal ya, karena aku muslim, selagi halal makan aja, nggak terlalu kagok sih dengan makanan yang ada di sini gitu, biasa aja. Dan lebih suka sih di sini kayak seblak, ada seblak, di sana nggak ada seblak. Kayak seblak, terus otak-otak gitu, apalagi oncom, sayur asem, semuanya lah pokoknya. Jadi seneng gitu kalau aku sih ya makanan. Nah oke, tempat tinggal. Nah di sini tempat tinggal juga nggak terlalu mahal kok, karena ada orang yang bilang nih, teman-teman aku kan, katanya di Jakarta itu mahal ini semuanya bla bla. Enggak kok, kalau aku sih enggak ya. Di sini juga aku ngekos 800-an. Kalau dulu awalnya iya 1,3, karena aku di Jakarta Pusat, tinggalnya di Petojo kan. Nah jadi emang tergantung daerahnya. Kalau di sini kalau kita mau tinggalnya yang lebih nyaman, AC semuanya ini ya itu tergantung diri kita sih. Kalau aku di sini nih yang kos aku yang paling murah itu berapa ya, 700.000 di Jakarta Utara. Nah 700.000 ada, 600.000 juga ada kok di Jakarta. Jangan, nggak semuanya mahal kok nih buat teman-teman yang mau kesini. Banyak kok kos-kosan murah, jangan takut ya. Nggak semua kos-kosan itu mahal di sini, tapi tergantung fasilitasnya juga gitu ya. Masuk akal juga sih, masa iya kita mau yang AC yang bagus, yang ini harganya cuma 500.000, ya nggak mungkin juga ya kan. Tapi kalau kita pengen yang sedang-sedang aja, ya AC ya AC gitu, cuman kamarnya ya mungkin 3x3, dan gimana ya, dan kamar mandinya mungkin di luar gitu ya, harganya palingan 800.000-an lah. Contohnya kayak aku sekarang kan, aku di sini kosnya cuma 800.000, tapi kebetulan ini AC-nya rusak, nggak bisa pakai AC. Kalau pakai AC kalau nggak salah sejutaan, dan ini cuma pakai kipas doang. Dan kamar mandinya udah di dalam nih, kamar mandi nih samping ini. Dan ukuran kamarnya kalau nggak salah ini 3x3 termasuk kamar mandi. Jadi emang nggak mahal kok, intinya itu nggak mahal kok. Banyak kos-kosan yang murah, tergantung kitanya juga, intinya tergantung kita semuanya gitu. Mau cari yang mahal ya ada, mau cari yang murah juga ada, nggak hanya di Jakarta aja gitu loh, di mana-mana juga ada. Sedangkan di Padang aja ada kos-kosan yang harga 700.000-an, ada kos-kosan yang harga 1,2, ya tergantung fasilitasnya gitu loh. Nah yang ke-8, suku dan budaya. Menurut aku ya sama aja ya kayak poin yang berapa tadi tuh, poin yang bahasa dan pergaulan ya. Suku dan budaya itu emang di sini tuh kita
namanya juga Indonesia ya, kita banyak bahasa, banyak apa lagi ya, kita kan ada dari daerah-daerah mana aja gitu kan, kita kan banyak punya daerah, banyak bahasa juga kalau di sini. Tapi di sini itu ya aku mau bahas budaya dan apa, suku dan budaya itu emang ketemunya itu lebih cepat gitu, karena semuanya itu ada di sini gitu. Nggak semuanya juga, tapi 80% itu ada orang-orangnya di sini, kayak misalkan Chinese lah, Buddha, terus apa namanya, orang timur, orang mana, semuanya ada gitu di sini. Dan orang Melayu, Batak, Nias, dan lain-lain. Pokoknya di sini itu emang cepet lah ketemunya gitu, lebih enak sih kalau menurut aku ya, aku seneng. Dan di sini itu toleransinya sangat tinggi juga gitu loh kalau di sini menurut aku, saling menghargai gitu. Di mana-mana juga, cuma kalau di Jakarta ini kita lebih banyak dan sering banget ketemu dengan suku dan budaya yang berbeda-beda gitu loh. Tapi kita tetap satu, ya itulah Indonesia ya enggak. Nah, wisata. Nah, kalau di sini tuh kalau wisata buat kayak alam gitu emang nggak terlalu banyak. Cuma kalau kayak gedung-gedung gitu-gitulah, spot gedung-gedung gitu emang bagus sih, lumayan banyak di sini. Kalau untuk Jakartanya ya, kalau alamnya kayak Pulau Seribu itu ada. Kebetulan aku juga pernah kerja di Thousand Islands di Kepulauan Seribu. Itu sih yang alamnya. Terus apa lagi ya, mangrove, Ancol. Kebetulan aku juga kerja di Ancol, itu yang alam ya, tapi itu masih campuran gitu kan. Dan banyak sih tempat wisata di sini yang terkenal ya, Ancol, terus Pulau Seribu, terus apa lagi, Taman Mini Indonesia. Kalau untuk alam sih nggak terlalu banyak, cuma kalau yang untuk spot-spot seperti ya gedung-gedung lah gitu, yang kayak di luar negeri itu ada gitu sih. Nah, untuk keuangan, nah terakhir aku di sini mau membahas keuangan. Di sini itu keuangan maksudnya itu pendapatan lah ya, pendapatan kita pribadi dan UMR di Jakarta lah, mungkin aku lebih menceritakan itu. Nah, memang sih di sini itu UMR gede. Sekarang aja di kebetulan 2020 UMR itu 4,3 kalau nggak salah. Menurut aku 4,3 itu sangat-sangat membantu ya, dibandingkan dengan di daerah aku sendiri gitu. Dan kita juga bisa nabung. Intinya nggak terlalu, intinya tergantung kita mau kitanya boros, habis lah uang kita ya kan, dimanapun kita berada sebenarnya, nggak harus di Jakarta. Cuman di Jakarta itu untuk mencari pekerjaan lebih mudah, dan cara mendapatkan uang dengan halal itu juga sangat mudah kalau di sini. Intinya kalau keuangan itu ya tergantung diri kita sih. Dengan UMR segitu menurut aku udah sangat membantu banget gitu loh. Padahal kita cuma tamat SMK nih, contohnya kayak aku cuma tamat SMK baru ngelamar kerjaan gitu kan. Sekarang aja aku baru mulai kuliah gitu. Jadi dengan tamat SMK kita udah bisa nyicil motor gitu, yang sebentar lagi alhamdulillah motor aku mau lunas, bisa bayar cicilan rumah juga. Kebetulan aku juga udah ambil rumah di Pasaman Barat kan, di Padang. Nah, bisa bayar kos juga, bisa nabung juga. Jadi kayaknya di sini itu keuangan kita tuh jadi lebih bagus sih kalau menurut aku ya, lebih enak kalau di sini. Kalau di sana kan ya namanya juga daerah ya pastilah dimanapun daerahnya, nggak hanya di kota aku aja, pasti menyesuaikan juga kan. Jadi menurut aku yang mau ngerantau nih boleh banget, kalian nggak perlu khawatir kalau menurut aku ya, asalkan kalian mau usaha dan mau kalian ke hal yang buruk itu nggak pun di Jakarta, dimanapun kalian berada pasti bisa, pasti
pasti ada-ada aja gitu, tergantung diri kita gitu loh. Tapi intinya jangan takut kalau mau ke Jakarta, asalkan kalian punya modal, yaitu keyakinan. Dan aku ingatkan lagi, Allah maksudnya Tuhan yang ada, kebetulan aku muslim ya, Tuhan yang ada, kalau aku sih bilangnya Allah yang ada di Padang, di Pasaman Barat itu, di Sumatera Barat itu, dengan Allah yang ada di Jakarta ini sama gitu, nggak beda. Jadi nggak perlu takut. Intinya kalau kita mau baik, kalau kita mau merubah nasib kita, itu bisa. Mau kita di mana, mau kita di luar negeri juga, mau di mana lah, pokoknya pasti bisa, asalkan kita punya keyakinan pada diri kita sendiri gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu. Aku intinya terakhir di video ini aku bilang, intinya buat teman-teman yang mau kesini itu jangan takut, selagi kalian niatnya baik gitu. Nggak perlu takut. Aku aja di sini ya gimana ya, kalau diceritain panjang nanti sedih gitu ya, karena kebetulan orang tua aku juga kurang mampu, jadi makanya aku kesini untuk merubah nasib. Alhamdulillah sih ada perkembangan yang sangat bagus semenjak di Jakarta gitu loh. Emang kalau ngerantau itu ya satu-satunya yang harus kita kuatkan ya diri kita buat pisah sama orang tua gitu loh. Tapi tergantung kembali lagi ke niat kita itu sih. Maaf ya mungkin ceritanya agak ngambang, cuman intinya yang aku bilang ini, Jakarta itu nggak sekeras yang ada di dalam pikiran kalian gitu. Itu aja sih mungkin. Mungkin sekian video malam ini. Jika ada pertanyaan boleh DM aku atau komen di bawah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.